Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Dalam menyampaikan persaksian di depan polisi, salah seorang pelapor dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Aziz Sultan Aulia membeberkan sebuah bukti penyimpangan berupa penggalangan dana yang dilakukan secara ilegal oleh Abdul Aziz Sultan Aulia, pimpinan tertinggi dari kelompok Islam Jamaah LDII, terhadap seluruh jamaah dan pengikut-pengikutnya. Kalau ini bukti infak wajib di LDII yang mulai dari 2,5%, 5%, 7,5%, dan paling tinggi 10%. Dan penghimpunannya harus cash, tidak boleh transfer, karena kalau transfer akan terawasi OJK. Oleh karena itu setiap bulan kita menyerahkan uang infak ini dari warganya secara cash dari mulai tingkat PC, PAC, kemudian DPD, dan dikumpulkan di dua wilayah, satu di Pondok Gede, yang satu lagi di Kediri. Penghimpunan dana itu dilakukan melalui sebuah pungutan wajib bernama infak rutin atau infak persenan, kadang pula disebut sebagai infak penghasilan, dan diberlakukan secara wajib karena ditentukan persentasenya, ditetapkan waktu penyetorannya, dan diberlakukan kepada semua jemaah tanpa memandang status ekonomi, tanpa memilih-milih kaya miskin, tua muda, bekerja maupun tidak bekerja. Semuanya dikenakan kewajiban membayar persepuluhan itu. Bila jemaah yang bersangkutan tidak menyetor pada bulan ini, maka harus dirapel pada bulan berikutnya. Dah, sekarang harus jamaah infak persenan. Kira-kira udah nangkep belum bisa jamaah? Terus sekarang sodako zakat. Sodako zakat ini sudah jamaah nggak akan saya bahas. Zakat ini hanya dikerjakan oleh orang yang sudah nisab. Tapi kalau infak fisarroi wadorro, banyak jamaah dari kelompok Islam Jamaah ini rela berhutang, rela hidup pas-pasan, makan seadanya, hidup menderita, asalkan bisa menyelesaikan kewajiban membayar persenan ini kepada sang imam. Karena ketertiban membayar persenan menjadi tolak ukur kefahaman agama bagi pengikut kelompok ini, sekaligus menjadi penentu masuk surga atau tidaknya seseorang. Dulu itu Bapak Imam diprotes gini, balik lagi ke infaknya. Bapak Imam, saya ini hasil saya dimakan sehari itu kurang, apa saya tetap harus infak persenan? Beliau jawab gini, sekarang kamu saya tanya, jangan jenenge wong pinter wah lur. Kamu kalau nggak infak, kamu makan cukup nggak? Ya nggak cukup, masih kurang. Kalau kamu infaki, kurang apa cukup? Ya kurang, malah kurang. Nah, tahu nggak? Sama-sama kurangnya kalau kamu infakin, oleh Allah diberi barokah, diganti, ya toh, dicukupi, didoain malaikat, Allah maktimum fikon khalafan maktimum sikan talafan. Coba pilih mana? Kurang tapi barokah, didoain malaikat, diganti oleh Allah, dengan kurang didoakan rusak, nggak ada ganti, tetap kurang, nggak ada barokahnya.
Coba pilih pundi para sedulur? Pilih infak. Setoran persenan itu dikatakan sebagai infak. Pelaksanaannya menggunakan dalil-dalil infak dari Al-Quran maupun Al-Hadis untuk membenarkan prakteknya. Sehingga banyak jemaah yang terkecoh merasa sedang berinfak, merasa sedang membela agama, merasa sedang peduli kepada sesama. Padahal dana yang disetorkan itu sama sekali bukan untuk pembelaan agama, bukan untuk menolong kepada sesama. Keamiran Islam Jamaah LDII menjadikan amalan penyetoran dana persenan ini sebagai indikator untuk menilai apakah seorang pengikut dinyatakan masih jamaah atau sudah bukan jamaah lagi. Juga menjadi syarat untuk diramut atau tidak dirambutnya seorang jamaah. Hanya jamaah yang tertib membayar persenan saja yang akan diramut, dalam artian diperhatikan ketika tertimpa kesulitan. Banyak di antara jamaah yang menderita kesulitan saat terakhir ini. Anaknya sakit, suaminya dirawat di rumah sakit karena kecelakaan, atau orang tuanya tertimpa kemalangan. Namun karena alasan dirinya tidak tertib membayar persenan, maka dia tidak mendapatkan bantuan dan perhatian. Sungguh sebuah ironis, sebuah kelompok yang mengaku kompak, bersatu, menyaudara, namun ternyata hanya karena persoalan tidak membayar persenan kepada imamnya, jamaah yang mengalami kesulitan pun tidak dibantunya. Apa yang dilakukan oleh jaringan keamiran Islam Jamaah di bawah kendali Abdul Aziz Sultan Aulia ini sungguh sebuah penistaan yang sangat parah. Beberapa pelaku penistaan agama yang lain mungkin tidak separah ini. Ada yang dinilai menistakan agama karena mengartikan ayat-ayat Al-Quran dengan keliru, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Tetapi Abdul Aziz dan jajarannya memelintir ayat-ayat Al-Quran, membelokkan pengertian dalil-dalil agama, bukan karena kebodohannya, tetapi karena kesengajaan. Sengaja membelokkan pengertian dalil-dalil agama untuk dijadikan pembenaran dalam melancarkan aksi-aksi batilnya, lalu melarang pengikutnya untuk menyimak dan mendengar penjelasan dari ulama-ulama di luar golongannya. Ini dimaksudkan agar kejahatannya itu tidak ketahuan. Abdul Aziz Sultan Aulia tidak hanya melanggar hukum Allah, tetapi juga melanggar hukum negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 disebutkan bahwa lembaga yang melakukan penggalangan dana namun tidak memiliki izin dari pemerintah maka dinyatakan ilegal dan merupakan bentuk pelanggaran. Karena itu mereka setorannya dengan cash, dan ini sudah melanggar undang-undang yang seharusnya penghimpunan dana dari masyarakat harus terawasi oleh OJK. Seperti rahannya berapa? Perkiraannya kalau dulu sampai 200 itu mencapai setiap bulan kurang lebih minimal 30 miliar. 30 miliar. Kalau dulu ini 30 miliar uang tidak terawasi oleh OJK karena penyerahannya dengan secara cash, tidak melalui rekening. Insyaallah demikian laporan dari kami. Lembaga yang telah memperoleh izin untuk melakukan penarikan dana apabila dilakukan di semua wilayah wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat, dan penggalangan dana ini harus melibatkan instansi terkait dalam hal pengawasannya. Dalam hal penggalangan dana yang dilakukan oleh Abdul Aziz kepada pengikutnya itu tidak ada izin, tidak ada laporan keuangan, tidak ada pengawasan oleh instansi pemerintah,
dan dalam penyalurannya pun tidak ada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Abdul Aziz Sultan Aulia dan seluruh pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesarnya, telah melanggar ketentuan pasal 37, 38, dan 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah. Penggalangan dana yang dilakukan oleh Abdul Aziz Sultan Aulia melalui jaringan keamirannya sama sekali tidak memiliki dasar untuk membenarkannya. Bila dikatakan itu sebagai infak, jelas salah. Itu bukan infak karena diwajibkan, dikumpulkan dan diserahkan kepada pusat keamiran, padahal praktik infak tidak seperti itu. Bila dikatakan itu sebagai sedekah juga salah, sebab sedekah hukumnya sunnah, tidak ditentukan persentasenya dan tidak ditentukan waktu penyetorannya. Apalagi kalau infak persenan dikatakan zakat, jelas bukan zakat. Penggalangan dana yang dilakukan oleh Abdul Aziz Sultan Aulia melalui kewenangannya sebagai imam-imaman adalah ilegal. Perbuatan ilegal secara hukum negara dan perbuatan batil secara hukum agama. Hukumnya sama dengan orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, yang pada hari kiamat nanti berdasarkan sabda Nabi, mereka akan dibangkitkan tanpa sekerat daging pun di wajahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain di hari kiamat nanti akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging pun di wajahnya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka dia memakan bara api. Para pengikut setia Abdul Aziz Sultan Aulia berkata, yang sudah keluar, keluar saja, tidak usah mengurusi pemahaman kami. Maka para mantan pengikut pun menjawab, kami keluar karena penyimpangan dan amalan-amalan bid'ah yang kalian lakukan, karena banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang kalian lancarkan. Maka kami menetapi dalil bahwa bila melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Bila tak sanggup dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Bila pun tak sanggup dengan lisan, maka ingkarilah di dalam hati. Namun itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya mengingkari di dalam hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki daya dan kemampuan apa-apa. Maka kewajiban kita mengingatkan dan menegur apabila terjadi kemungkaran. Tidak boleh diam, karena agama diturunkan dan diajarkan untuk memperbaiki yang salah, meluruskan yang bengkok, mencegah dan melarang perbuatan mungkar. Bila semua manusia bersikap cuek, masa bodoh, tidak mau tahu dengan kemungkaran yang terjadi, maka untuk apa ada agama? Padahal Allah menurunkan Islam ini menyeru kita untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairul Anas TV berikutnya.